Halo semua, balik lagi sama saya Abah Kopdut alias Kopi Udud. Semoga kalian semua tidak bertengkar dengan pacar kalian. Chapter 1065 memanglah sangat luar biasa. Kita diperlihatkan beberapa tempat layaknya masa depan. Namun sebenarnya tempat tersebut bukanlah masa depan tapi hanya masa lalu. Diketahui bahwa Pulau Egghead sebenarnya hanya memiliki sedikit teknologi jika dibandingkan kerajaan kuno. Dan berbicara teknologi, tidak akan lepas dari sosok luar biasa ciptaan Dr. Pegapang yaitu Seraphim. 1064 dan 1065 kita diperlihatkan Seraphim berbentuk baru. Biasanya kita diperlihatkan berbentuk Kuma, namun belakangan ini Seraphim baru telah muncul. Dan Seraphim baru ini berbentuk Hancock, Mihawk, Kuma versi baru, dan kemarin ada yang seperti Jinbei. Seraphim sangatlah luar biasa, jangankan versi baru, versi lama pun sangatlah edan. Dia bisa menembakkan laser layaknya Kizaru. Dan yang sekarang seperti Jinbei bisa berenang di sebuah tanah layaknya Sailor Pink. Kekuatan Seraphim atau pasifista dibentuk untuk melawan para bajak laut dengan mengendalikan robot tersebut tergantung keinginan si pengguna. Dan Seraphim sudah disetting sedemikian rupa oleh Dr. Pegapang. Entah apa tujuan dari Dr. Pegapang yang sebenarnya kita belum tahu. Kebanyakan bajak laut ketar-ketir berhadapan dengan pasifista. Bahkan kita melihat para supernova dulu sampai kerepotan menghadapi satu pasifista saja. Dan inilah sosok yang sangat luar biasa yang dapat menghancurkan Seraphim dengan sekali serang saja. Namun sebelum itu, untuk meningkatkan stamina dan agar aktivitas kita tidak lembek seperti nenen peot, mari kita dengarkan intro yang membuat kita kuat layaknya Roger. Intronya. Ada beberapa orang yang pasti bisa menghancurkan Seraphim dengan mudah. Namun di sini saya akan membahas seorang yang bisa membunuh tanpa menyentuh secara langsung. Dan orang tersebut sudah lama menghilang dan diketahui sekarang menjadi seorang astronot untuk pergi ke bulan. Dan orang tersebut adalah si Maharaja Perkasa yaitu God Enel. Kita sudah lama tidak melihat sosok God Enel, namun kita jangan pernah meremehkan sosok God Enel. God Enel pertama diperlihatkan ketika di Skypiea, dia menjadi dewa di negeri atas awan. God Enel membuat sebuah pasukan untuk menghabisi siapa saja yang berani kepadanya. Di sini, secara tidak langsung kita juga diperlihatkan kekuatan God Enel yang sudah mencapai awak kening. God Enel mampu melihat bahkan mendengar semua aktivitas yang berada pada jangkauannya. Kita diperlihatkan bahwa sosok God Enel ini adalah seorang yang sangat luar biasa. Bagaimana tidak luar biasa, dia adalah seorang pengguna atau pemakan buah iblis bertipe Logia, yaitu Gorogoronomi atau tepatnya buah iblis yang memberikan khasiat berupa kekuatan azab petir kali 500. Kekuatan dari God Enel tidak bisa dipandang sebelah mata. Kita semua tahu bahwa petir adalah nomor 2 hal tercepat setelah cahaya di alam semesta. Petir memiliki daya hancur yang besar dan kuat. Selain dapat menyerang bertipe area, petir juga dapat menyerang dengan mengarahkan kepada satu titik saja. Memang kita tahu bahwa dulu God Enel kalah oleh Luffy, namun itu semua diakibatkan oleh apesnya God Enel. Karena karet adalah musuh alami dari petir. Dia tidak bisa mengaliri tubuh Luffy dengan petir, maka Enel kalah oleh Luffy. Namun jika lawannya bukan Luffy, maka God Enel akan sangat mengerikan. Dia dapat menghanguskan musuhnya. Tidak hanya bertarung, dia juga bisa mengirim petir dari jarak jauh layaknya azab Indosiar. Semua diperlihatkan di Arc Skypiea, dan yang paling mengerikan adalah serangan yang dapat mengeluarkan jutaan volt petir atau listrik. Mungkin di sini listrik tidak bisa dibandingkan dengan petir karena petir jauh di atas listrik. Kekuatan Enel sangatlah luar biasa. Dia dapat mengendalikan kapal Maxim untuk terbang. Mungkin jika hanya sebuah kapal itu tidak ada apa-apanya. Dan bisa saja Enel hanya mengeluarkan secuil kekuatannya untuk menerbangkan kapal Maxim. Dan kita masuk ke pembahasan utama. Mengapa saya berpikir bahwa God Enel dapat mengalahkan pasifista dengan mudah? Kita tahu bahwa pasifista adalah sebuah robot dan dapat dikloningkan. Untuk menggerakkan sebuah robot diperlukan sebuah energi. Dan energi ada yang berupa minyak layaknya bensin dan ada juga yang berupa baterai atau listrik. Tidak mungkin jika pasifista menggunakan minyak atau bensin. Dan yang pasti adalah menggunakan baterai atau tenaga surya yang diubah menjadi baterai. Maka jika pasifista bertarung dengan God Enel, maka robot tersebut tidak akan ada apa-apanya. Pasifista akan dapat dihancurkan oleh God Enel dari jarak jauh. Mengapa demikian? Enel dapat merasakan musuhnya dengan kekuatannya bahkan dari jarak ribuan meter persegi. Jika niat, Enel bisa mengirim petir tingkat tinggi kepada musuhnya tanpa disadari, karena petir bisa dikeluarkan atau diturunkan dari langit. Jika Enel merasakan ada pasifista, dia akan memberikan petirnya dari jarak jauh lewat langit. Pasifista tidak akan menyadari bahwa hal tersebut akan dilakukan oleh Enel. Dan kenapa saya berpikir bahwa Enel akan mudah mengalahkan pasifista? Ini dikarenakan pasifista menggunakan energi listrik. Di sini Enel adalah sosok yang jauh di atas listrik, yaitu petir.
Selain serangan Enel, pasifista juga akan rusak jika diberikan daya listrik yang terlalu tinggi. Bahkan Seraphim baru pun akan dengan mudah dikalahkan. Mengapa demikian? Saya berpikir seperti itu. Karena Enel dapat menyerang dari jarak jauh, sekuat apapun robot, maka tetap akan rusak jika diberikan daya yang terlalu tinggi. Mungkin inti dari Seraphim tidak akan hancur, tetapi komponen yang lainnya akan mengalami kerusakan yang sangat parah. Seraphim bisa dilihat dari aliran listrik yang besar, namun ini Enel ya, jangan diremehkan begitu saja. Dia bisa mengeluarkan jutaan bahkan ratusan juta volt dengan sekali serangan. Bahkan saya yakin Enel mampu melelehkan Seraphim. Mengapa seperti itu? Kita tahu Pegapang ini mungkin memiliki teknologi yang mampu melebihi dahsyatnya kekuatan petir untuk membentuk pasifista. Karena meskipun canggih, besi atau logam yang digunakan tetap harus dibentuk dan dipanaskan untuk membentuk Seraphim ciptaannya. Memang Pegapang sangatlah luar biasa, namun sangat mustahil jika Pegapang membuat alat yang bisa melebihi kekuatan listrik dari Enel. Pegapang tidak akan tahu ada sosok Enel, dan tidak akan memperhitungkan jika Seraphim berhadapan dengan sosok Enel, dan memang tidak akan juga ya. Karena Enel di Pulau Langit, untuk itu Pegapang tidak akan mengetahui bagaimana sosok Enel dan kekuatannya. Maka pasifista tidak akan bisa atau diciptakan untuk menahan serangan dari Enel. Mungkin Pegapang bisa memperhitungkan bahwa ada pengguna buah iblis logia petir, namun Pegapang tidak akan mengetahui seberapa besar efek serangan yang didapatkan atau dikeluarkan. Akan sangat masuk akal jika pasifista dapat menahan serangan petir jutaan bahkan puluhan volt. Namun, jika ratusan juta volt atau miliaran volt akan sangat mustahil. God Enel akan dengan mudah menghancurkan pasifista atau merusaknya dengan mengaliri listrik atau petir dengan daya yang sangat tinggi, sehingga komponen dari pasifista akan rusak di seluruh tubuhnya. Meskipun tidak akan hancur, pasifista akan kehilangan kontrolnya. Dan saya yakin jika Enel ini menjadi nakama Luffy di Pulau Egghead, Enel dapat menemukan Pegapang karena Enel juga bisa menggunakan petirnya di seluruh pulau untuk mengetahui apa saja yang ada di pulau. Jadi ibaratkan seperti sensor ya. Pegapang akan sangat mudah ditemukan atau musuh ke depannya yang akan dihadapi oleh Luffy. Saya yakin jika Enel bisa squad admiral jika dilatih dengan benar dan dihadapkan dengan beberapa musuh kemudian dijadikan pengalaman dalam sebuah pertarungan. Karena kecepatan dan kekuatan petir satu tingkat di bawah Pika-Pika no Mi milik Kizaru. Jadi gimana menurut kalian? Menurut saya mah God Enel bisa mengalahkan ya. Tapi itu mah nggak akan mungkin sih, Enel juga udah ada di bulan. Jadi gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan buat yang mau request sok aja nanti sama saya dibahas. Salam sejahtera muka pas-pasan, yang penting banyak uang. Goodbye, dadah.